beda dengan orang yang berbeda. Apalagi coba yang mau saya pertahanin kalau dia kayak gitu. Enggak, tapi kan Mbak tadi lihat sendiri kan awal-awalnya suami Mbak nolak. Iya sama aja, tetep aja sama namanya sama perempuan kok. Iya, kayaknya tadi si perempuannya yang maksa deh. Kayak gini nih kalau suami terlalu baik sama perempuan lain. Maksudnya nggak bisa disalahin juga Mbak, suami Mbak. Kalau memang sifatnya baik sama semua orang ya gimana? Tapi ini dari tadi si perempuannya deh yang ngotot buat ngedeketin suami Mbak. Saya lihat ya Mbak. Iya, Mbak kan? sih dia fokus mancing sih. Masa dia bela-belain nggak pulang, Mbak? Buat mancing, buat perempuan lain. Perempuan siapa sih? Ya kan, makin akrab kan mereka. Ya udah ya Mas, kita samperin. Nanti dulu Mbak. Mas, Aduh, pasti rame lagi nih pasti. Mas, 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 kamu nih apa-apaan sih nih? Lagi ya kamu kayak gini lagi ya Mas. Kamu nggak pulang, ternyata kamu lebih belain perempuan itu Mas. Apa sih kamu tuh marah-marah terus apa sih? Kamu ini lagi sama dia ya? Mbak tenang dulu, Mbak tenang dulu. Tenang dulu, bukan. Jelasin. Ini si Mbak ini yang jaga warung di sini. Jaga warung apaan kamu tuh suap-suapan dari tadi? Aku tuh udah ngeliat dari sono Mas. Ini jaga warung di sini bener kan, Mbak? Warung Mbak. Udah diam kamu. Apa sih kamu tuh selalu punya pikiran negatif terus sih sama? Ya karena aku tuh ngeliat Mas. Kalau aku nggak ngeliat, aku nggak mungkin punya negatif pikiran kayak gini Mas. Terus kalau misalnya tangan aku kotor, aku harus makan gitu, ha? Udah jangan alasan ya Mas. Kamu tuh ngelak terus dari kemarin. Kamu mau kemana? Astagfirullahaladzim, Mbak. Kamu sih Mas, belum selesai ngomong. Astagfirullahaladzim, Mbak. Ya Allah. Saya mau jaga warung Mbak, saya tukang warung, jaga di sini. Tukang warung, tapi kenapa tadi nyuapin suami Mbak, saya? Jaga suami Mbak aja baik-baik, saya nggak ada urusan sama suami Mbak. Banyak ngomong kamu ya. Mau dengerin? Oke? Dengerin dulu aku jelasin. Apa sih? Ini cincin perkawinan kita. Gimana dibuang? Biar aku jelasin. Biar aku jelasin ya. Kita di rumah kita ngomong baik-baik. Kita udah berumah tangga lama. Aku nggak mau bisa sama. Ini sayang sama kamu. Aku nggak akan pernah selingkuh. Aku sakit hati aku Mas. Gimana kita mau punya anak Mas kalau kamu aja nggak bertanggung jawab sama keluarga? Jawab apa selama ini? Apa yang kamu mau aku pasti lakukan kan? Aku pasti bahagiakan kamu kan? Buktinya aku selama ini bertahan. Walaupun kita nggak punya anak, tapi kita tetap berusaha. Aku janji, aku nggak bakal kabur dari masalah ini. Kita bersama-sama, ayo. Kita cari dan usaha kita untuk bisa punya anak. Ya? Mau jangan marah terus ya? Aku nggak selingkuh. Aku nggak mau lihat kalian lagi ya. Lebih baik sekalian kalian pergi. Ini urusan rumah tangga saya. Pergi. Cepet pergi ngapain? Nggak usah pegang-pegang dong. Kan biasa aja ya. Ini biasa dong. Udah pergi. Udah. Gue bilang apa? Nggak usah pegang-pegang. Mas, Mario nanti saya telepon ya. Ngapain kamu nelpon dia lagi? Udah pergi. Semoga aja sih kesalahpahaman ini bisa cepet kelar ya. Cuman gue lihat tadi kayaknya suaminya emang sayang sih sebenarnya sama Mbak Dananya dan gak pengen ada masalah. Ya udah ya, mending kita balik kantor yuk, semua yuk. Kita kasih waktu buat mereka ya. Jadi setelah 10 hari, kurang lebih 10 hari ya yuk, Bu Dana ini nggak ada kabar ke kita. Akhirnya hari ini dia nelfon kita. Tapi anehnya dia minta dijemput ke rumah mertuanya. Kita pikir awalnya adalah selama 10 hari dia udah tidak menghubungi kita, itu artinya permasalahan dia dengan suaminya udah beres. Tapi ternyata kalau misalnya dengerin dari reaksi dia tadi nelfon gue pagi-pagi, kalau suaminya ini benar-benar selingkuh karena saat ini dia udah punya buktinya yuk. Ini kita udah
Kita lagi ke menuju rumah mertuanya. Rumah mertuanya. Bentar lagi sampai nih. Iya, ini bentar lagi sampai. Kalau menurut map sih ini ya. Rumahnya depan ini. Iya, titiknya udah di sini sih. Itu ada yang ribet, bentar. Itu Bu Nana, kok ribet sih? Sama taunya. Samperin aja yuk. Sini aja kali ya. Iya, parkir sini aja, parkir sini mas. Assalamualaikum. Sabar, nah. Mbak, Ini aja. ini ada. Yang sabar. Sabar apanya, Bu? Gara-gara anak ibu, saya jadi menderita kayak gini. Mbak, Biarin aja, Bu, saya nggak mau. Anak ibu ya yang nggak benar, ngapain saya mesti mau? Tuh barang-barangnya, Bu. Mbak Dana. Ini ada apa sih, Mbak? Mbak Dana coba dijelasin ya. Ini kita baru datang ngeliat koper kayak gini, ada apa sih? Mbak Dana tadi pagi nelfon kita terus marah-marah terus sekarang ada kayak gini gimana? Astagfirullahaladzim, Mbak. Selesaikan di dalam. Ini sebenarnya ada apa sih? Mbak Dana, coba dia tolong Mbak lihat kan dari ketahuan semuanya, Mbak. bukti apa sih Mbak yang Mbak pernah bilang sama kita tadi pagi itu? Kan udah ketahuan dia selingkuh, Mbak. Mbak bilang Mbak punya bukti, tapi kita nggak tahu buktinya apa, Mbak. Kita selesaikan. Udah, Mbak Jokowi sudah datang. Udah sia-siakan penyelidikin kayak gini. Mbak, kan Mbak yang minta kita datang ke sini. Terakhir kita ketemu sama Mbak, ternyata emang suami Mbak nggak selingkuh kan? Itu kan kemarin, Mbak. Tadi pagi kan dia udah ketahuan juga sama saya, Mbak. Ketahuan gimana? Coba dijelasin ya Mbak baik-baik. Maksudnya ketahuan tuh kayak bagaimana? Mbak Dana, Udah jangan berpanjang. Ini, Mbak. Ini Instagram dia, Mbak. Apa sih, Mbak? sendiri. Mbak tapi kan Gimana sih? Mbak belum nanya kan? Nanti tunggu Jokonya dulu, nanti datang. Enggak pernah selesai, Mas. Joko, Bu. Bisa Mbak. diselesaikan. Bu, tapi Jokonya lagi mau kesini. Iya, lagi di dalam perjalanan dia mau kemari. Ya udah kalau gitu Mbak Dana tenang dulu dong. Ini biar diobrolin baik-baik. Anak saya nanti Joko datang kemari, kita selesaikan semuanya. Permasalahannya biar selesai semuanya. Tapi Ibu dia saya pusing, saya stres. Mbak ini Ibu jangan ajarin saya. Istighfar Mbak Dana, istighfar Mbak Dana. Istighfar, ini kan orang tua kamu juga. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Ibu kamu tuh yang belain kamu terus ya. Udah jelas kamu tuh nggak bener tau nggak? Kamu tuh laki-laki macam apa sih? Kamu boleh marahin saya, tapi kamu nggak boleh marahin ibu saya. Ini semua cuma gara-gara kamu, Mas. Gara-gara apa lagi? Kamu tuh nggak pernah sadar apa gimana sih, Mas, nanya terus. Yang nggak pernah sadar tuh kamu, bukan aku. Ini apa, Mas? Ini apa? Aku layanin nggak dia? Ya tapi nggak mungkin kalau kamu ngalahin dia nggak akan kayak beginian, Mas. Kamu tuh sadar kamu tuh udah punya istri. Aku udah harus jelasin berapa kali ke kamu. Aku nggak pernah ladenin bukan cewek itu. Udah ya, Mas. Kalau mau pisah tuh pisah aja, nggak usah drama kayak gini, Mas. Apaan ini semua ini ya? Drama apa sih? Kamu tuh yang udah nggak bisa punya anak, tapi kamu tuh masih bertiga, tau nggak sih, Mas? Bertiga apa aku? Mas, Sabar ya Allah. Oke. Kalau kamu bisa, kita bisa aja. Joko. Sih kan lu sebagai kepala keluarga. Joko. Dan lu ngapain masih ikutan? Udah nggak mau biarin ikut kamu pergi aja campur, sana sekalian. Jangan pulang sekalian ya. Joko. Dana, Mbak kenapa sih istighfar coba Mbak? coba jangan emosi aja terus. Kamu tuh sebenarnya tuh rahimnya yang nggak beres. Bu, maksudnya rahim, kenapa rahimnya Mbak Dana? Rahimnya bermasalah waktu itu pernah keguguran. Ibu tuh ngomong apa sih, Bu? Biar gimana? Kenapa rahim aku yang disalahin? Iya, tapi Mbak Dana kok malah jadi ngelawan sama orang tua sih Mbak? ya sama aja. Yang penting kamu suami kamu benar tuh. Ibu tuh Biar nggak benar. nutupin kamu. Bentar, berarti selama ini yang nggak bisa punya anak tuh sebenarnya Mbak Dana. Astagfirullahaladzim. Selama ini suaminya udah nutupin.
istrinya. Nggak mungkin, Bu, nggak mungkin. Mbak Dana, kok tega sih Mbak? Kita bantuin Mbak, kok kita malah dibohongin sama Mbak sih Mbak? Saya nggak tahu, Mbak. Bu, kok anaknya nggak dikasih tahu sih Bu? Kenapa, Bu? Kenapa ditutup-tutupin? Kenapa Ibu nggak pernah cerita sama aku sih, Bu? Kamu kan bermasalah waktu dulu kan kandungan, inget nggak? Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa dikasih tahu aku sekarang, Bu? Kamu nggak tega, nggak tahu habis kamu emosi dan emosi. Udah Ibu tunggu di sini aja Ibu ya. Mbak Dana, Jaka. Joko udah cabut. Ini kayaknya ibunya masih tahu dia deh ini. Kok diomongin sama Mas, ibunya? Jaka, Mas. Oh, udah selingkuh. Udah kemarin udah selingkuh. Mas, maafin aku, Mas. Mas, aku minta maaf, Mas. Mas, aku minta maaf. Maafin aku, Mas. Aku sebelumnya aku nggak tahu kalau kayak gini kenyataannya, Mas. Aku nggak tahu. Kamu kenapa nggak kasih tahu aku, Mas? Mas, maafin aku. Kamu nggak pantas minta maaf sama aku. Kamu harus minta maaf sama aku. Dengerin. Aku itu sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Kalau aku niat dari kemarin aku udah selingkuh. Tapi aku buktiin sampai sekarang aku setia sama kamu. Walaupun rahim kamu bermasalah. Jadi kamu tuh jangan pernah punya pikiran negatif. Apalagi aku selingkuh sama Chan, gak mungkin. Aku selama ini sayang sama kamu, cinta sama kamu, oke? Terus kenapa kamu terima, Mas? Selama ini kamu yang aku pikir kamu tuh nggak bisa punya anak. Kenapa kamu nggak pernah ngomong sama aku? Aku terima semua kekurangan kamu dan kelebihan kamu. Aku selama ini mencoba setia sama kamu. Dan aku nggak akan pernah selingkuh sama wanita lain. Gimana ya, Fat ya? Ya kayak yang gue pikir sih, maksudnya kebaikan apapun kalau memang ditutup-tutupi, ujung-ujungnya juga bakal menjadi hal yang buruk. Ya tapi mungkin niatnya di sini adalah tidak mau menyakiti pasangan dia yo. Apalagi dia tahu kan ini masalahnya masalah besar kan. Iya, cuman kan dalam keluarga itu semua itu harus dikomunikasikan. Biar nggak ada salah paham, nggak saling tuduh dan... Padahal sebenarnya ya yo, di keluarga mereka tuh sebenarnya nggak ada masalah apapun ya. Kalau dipikir-pikir kan, suaminya tetap setia walaupun dan menerima kekurangan istrinya. Dengan istrinya sebenarnya dia mau memperjuangkan suaminya ya. Ya, apalagi mereka kan suami istri kan. Ya, suami istri itu berapa kali sebelumnya memang ya tetap apapun masalahnya tetap harus dikomunikasikan dengan baik. Iya sih, tapi ya semoga aja dengan pengalaman mereka seperti ini, kedepannya mereka nggak akan mengulangi kesalahan yang sama dan juga kedepannya semoga berkah mereka yang jalan ini kan. Amin, amin. Semoga kita semua di sini bisa mengambil pelajaran dari kasusnya Bu Dana. Kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yaudah kalau begitu, saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.